Umar bin Khattab untuk jadi khalifah, beliau sempat mengirim dua pasukan yang masyhur dan terjadi dua perang besar. Perang Yarmuk ini pasukan yang menyerang pasukan Romawi, wilayah Syam, gitu kan. Nanti akan runtuh yang Palestina masuk Islam, gitu kan. Syria, Lebanon, ya, Lebanon, ya, Jordania. Ini nanti negeri Syam akan takluk setelah perang Yarmuk nih, gitu kan. Pasukan yang kedua, dan ini juga termasuk pasukan yang menuju ke Yarmuk ini menaklukkan negeri Syam dan juga menaklukkan Mesir, gitu kan. Jadi wilayah Afrika dan wilayah utaranya Jazirah Arab, negeri Syam. Dan dari sini nanti Islam masuk ke Turki, gitu kan? Dari sini masuk ke Turki. Tapi awalnya di perang Yarmuk namanya, peperangan Yarmuk ini. Itu Umar bin Khattab mengatur strategi perang radhiyallahu anhu luar biasa. Menyerang utara Jazirah Arab, karena kalau selatan Jazirah Arab kan Yaman. Yaman sudah masuk Islam di tangan Muadz bin Jabal, sahabat Nabi yang mulia. Jadi daerah selatan Jazirah Arab tidak ada musuh. Ya, gitu kan? Karena sudah laut lepas. Yang ada adalah wilayah timurnya Jazirah Arab, Asia Tenggara, ya, Irak, Iran, Afghanistan, Cina, sampai ke kita di Indonesia ini, gitu kan? Itu semua dianggap wilayah timurnya Jazirah Arab, dengan wilayah utara dan wilayah baratnya, Afrika dan negeri Syam. Maka Umar bin Khattab mengatur strategi membagi dua pasukan. Pasukan yang pertama dipimpin oleh Amr bin As menuju ke Mesir dan juga negeri Syam, dan nanti akan terjadi perang Yarmuk. Pasukan yang kedua itu menyerang daerah timurnya Jazirah Arab, mulai Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, semua itu disisir, dan dikenal dulu dengan negeri Persia. Di sini ada perang Qadisiyah namanya. Ada dua perang, ini jangan dilupain namanya. Perang yang luar biasa. Perang Yarmuk dan Qadisiyah. Perang Yarmuk ini dihadiri oleh Zubair bin Awam. Sebagian ahli sejarah mengatakan, setelah Yarmuk berhasil menang, Zubair menyusul ke Qadisiyah. Dua-dua peperangan dihadiri, tapi luar biasa. Perang Yarmuk ini dan perang Qadisiyah, perang terbesar dalam sejarah Islam. Karena jumlah muslimin yang dikirim oleh Umar bin Khattab bersama Amr bin As, 4.000 orang. 4.000 orang. 4.000 orang ini akan menghadapi pasukan Romawi di negeri Syam 250.000. 250.000 orang, gitu kan. 4.000, gitu kan. Ini luar biasa. Tidak ketemu jumlahnya. Sekali lagi ya, 250.000 ketemu dengan 4.000, gitu kan. Jadi ini kurang lebih 1,5% dari jumlah pasukan musuh. Bukan 10%-nya ya. Karena kalau 250.000, 10% berarti 25.000 kan. Ini 4.000 saja. Cuma 1,5% dari jumlah pasukan musuh. Pasukan muslimin. Berangkat ke sana. Waktu Amr bin As radhiyallahu anhu melihat kayaknya Mesir sama negeri Syam ini susah ditembus dengan 4.000 orang. Gimana caranya nih? Lihat kekuatan musuh, mata-mata bermas sudah ke sana sini, lihat ini nggak bisa. Ini negara besar ini, bukan main-main. Mesir kalau tembus, Afrika semua bisa takluk. Kalau Palestina takluk, semua negeri Syam, bahkan Turki bisa takluk, gitu kan? Maka ini pintu yang harus hati-hati. Amr bin As terkenal sekali dengan kejelian dalam strategi perang. Maka beliau kirim surat kepada Umar, ya Amir Mu'minin, begini kejadiannya. Tentu kita sudah tahu di awal-awal kisah Umar yang saya sampaikan, unik semua kisah Umar adalah luar biasa gitu. Umar bin Khattab mengirim, karena Amr bin As bilang, ya Amir Mu'minin, kami kayaknya tidak bisa melawan dengan 4.000. Tolong kirim kepada kami bala bantuan. Minimal memenuhi apa yang telah Nabi SAW janjikan. Karena ada hadis Nabi bunyinya apa? Umatku yang terkumpul 12.000 orang, pasukan jihad ya, tidak akan pernah terkalahkan. Hadis Nabi itu. Jadi selalu sahabat jadikan patokan 12.000. Kalau sudah 12.000 sudah pasti menang. Gitu. Asal semua mujahid itu janji dari Nabi SAW. Gitu kan. Maka Amr bin As ingin mengejar target itu. Gak usah lebih dari 12.000. Walaupun pasukan lebih banyak, 12.000. Nabi sudah janji itu. Kirim surat kepada Umar. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab menemukan di Madinah gak cukup pasukan. Mana caranya kirim? Ini sana 4.000 kirim 8.000 gak cukup di Madinah. Apa yang terjadi? Umar bin Khattab mengirim 4.000 orang. 4.000 orang ini pun diiklanin nih, siapa yang mau jihad ke sana? Gabunglah semua sisa masyarakat Madinah 4.000 orang. Lalu Umar bin Khattab mengirim bersama 4.000 itu 4 orang. Gitu, 4 orang. Lalu menulis surat kepada Amr bin As. Wahai Amr bin As, aku telah mengirim kepadamu 8.000 pasukan. 4.000 pasukan yang real, 4.000 personil, dan ada 4 orang bersama mereka, yang satunya sama dengan 1.000 orang. Jadi sama saja 4.000 nih. Ini luar biasa nih. Dan 4 orang itu disebutkan dalam kisah, pimpinannya adalah Zubair bin Awam. Ini satu orang, oleh Umar bin Khattab dianggap kekuatannya 1.000 orang. Luar biasa gitu. Ada pasukan banyak 1.000 tapi malas, takut, pengecut. Suruh naik benteng nggak mau, malam-malam nggak mau perang. Takut. Begitu jihad sembunyi di bawah kolong. Kayak sebagian orang, Allahu alam siapa ini. Tapi begitulah. Tapi ini Zubair bin Awam, apa titah jihad langsung di depan. Ini bukan sembarangan orang-orang seperti ini, luar biasa. Kata Umar, dan saya ngirim bersama 4.000 itu 4 orang. Yang kekuatan mereka adalah 4.000. Setiap orang di antara mereka punya kekuatan 1.000 orang. Tentu di sini disebutkan oleh sebagian tentang siapa saja orang-orang itu, tapi yang jelas mereka adalah pimpinannya Zubair bin Awam. Sebagian disebutkan bahwasanya yang dikirim adalah Zubair pimpinannya, kemudian yang kedua Mikdad. Mikdad ini tadi yang saya bilang juga sahabat Nabi yang mulia. Ini juga orang yang sangat pemberani, nanti ada bahasan sendiri tentang dia ya. Ini memang Umar juga hitung kekuatannya 1.000 orang. Kemudian yang ketiga Ubadah bin Samit.
Ubadah bin Samit termasuk sahabat Nabi yang pemberani dan juga dia ahli faraid. Kemudian ada Maslamah bin Makhlad. Maslamah bin Makhlad. Ini juga nanti tentu ada bahasan dari sahabat-sahabat yang mulia yang kita akan sempurnakan karena bahasan kita kurang lebih 100 sahabat nanti, insya Allah. Tapi kita hari ini baru masuk yang ke-6. Semoga Allah mudahkan. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan yang keempat itu bukan Maslamah tapi Kharijah bin Hudzafah radhiyallahu anhu majma'in. Jadi ini 4 orang sahabat yang terkenal yang diutus oleh Umar bin Khattab. Ringkas cerita adalah waktu tiba pasukan tersebut untuk penaklukan Mesir, gitu kan. Maka ternyata Amr bin As ini kan itu ngirim surat ke Madinah lama. Dari negeri Syam, dari wilayah perbatasan Mesir ke Madinah itu bisa sebulan jalan ngantar surat. Balasan Umar bin Khattab menyiapkan pasukan balik dari ke sana lama. Dan ternyata waktu Zubair bin Awam tiba di wilayah Mesir yang akan ditelepon oleh Amr bin As ini, itu Amr bin As sudah mengepung selama 7 bulan. Nggak berhasil. Jumlah pasukannya cuma 4.000 tapi berhasil mengepung gitu kan. Begitu Zubair bin Awam datang tanya Amr bin As, ada apa nih? Kita belum bisa tembus. Tanpa banyak ngomong nih. Zubair bin Awam langsung tarik beberapa temannya, naik kuda, kelilingin benteng itu. Dikelilingin sama dia semua, dilihat kondisinya. Disebarin orang-orang di situ, dilihat sama kekuatannya di mana nih, gitu kan. Orang-orang yang di atas ini, yang musuh-musuh yang tadinya siapin panah, kalau ada yang mau coba nyerang, lihat ini pasukan sedikit, segelintir, 5-6 orang tapi keliling. Kelilingin benteng itu semuanya. Dan Amr bin As tidak punya strategi ini awalnya. Begitu selesai, ternyata Zubair bin Awam untuk kelilingi, dia cari celah mana yang bisa naik di tembok. Begitu selesai dia balik, dia bilang sama Amr bin As, izinkan saya untuk bisa menembus benteng. Kata Amr, kalau bisa silahkan. Gitu. Ya sudah 7 bulan kita kepung nggak bisa-bisa. Dia bisikin 5 orang temannya, cuma 5 orang nih. Kalau kalian dengar takbir saya, ikut dari belakang. Gitu. Teman-temannya sudah tahu, Zubair bin Awam ini suka melakukan strategi yang luar biasa. Gitu. Zubair ini akhirnya taruh tangga yang mereka buat kayak kita sekarang ini tangga kayu. Memang zaman dulu begitu. Kalau mereka mau nyerang tembok, mereka taruh tangga, mereka naik. Ya nasib-nasiban, kadang-kadang dari atas dipanahin, kadang-kadang dilemparin timah panas lah, apalah, seperti lumpur panas, bukan timah, lumpur panas dipanasin terus untuk menjatuhkan musuh gitu kan. Tapi seperti itulah, Zubair bin Awam ini membiarkan pasukan tetap berdiri dan musuh ini mengira bahwasanya muslimin belum menyerang. Maka dia cari sisi tembok yang kosong lalu dia naik sendirian. Begitu dia naik sendirian, dia naik kemudian dia bunuh beberapa orang di atas itu, kemudian dia takbir, Allahu Akbar, temannya yang 5 orang naik nih. Naik semua. Begitu naik, mereka 5 orang ini masuk, obrak-abrik di dalam, sampai berhasil membuka pintu gerbang. Hari pertama tiba, yang tadinya Amr bin As sudah 7 bulan ngepung nggak bisa-bisa. Hari pertama tiba sudah tembus benteng, gitu kan. Akhirnya Mesir takluk, sampai kata ulama apa? Yang panen pahala masyarakat Mesir dan Afrika Zubair bin Awam. Gara-gara keberaniannya ini, tembus benteng, masuk Islam, sampai sekarang Mesir Muslim. Negeri di sebelahnya semua yang takluk setelah itu Tunis, Jazair, Maroko, kemudian ke bawah semua ya. Itu semua masuk Islam, justru kena pintunya dari Mesir. Zubair bin Awam hanya karena keberanian yang luar biasa. Yakin tentang janji Allah, menembus sendirian. Karena dia tahu dia mati syahid gitu kan. Tapi kalau dia tidak mati berhasil kayak sekarang, menembus. Dan semua orang akhirnya ya di Mesir dan di Afrika, pada saat masuk Islam dan sampai kapanpun itu terjadi, Zubair bin Awam panen pahalanya. Hanya karena kiprah yang luar biasa di medan jihad. Makanya kalau Allah mudahkan, Allah SWT mudahkan jihad ini, jangan tunda. Ada kesempatan mati, langsung saja gitu kan. Toh ajal akan datang gitu kan. Dan ini punya kiprah, atau Allah akan berikan kemenangan di tangan kita. Takluk Mesir, pindah ke, ini bukan perang Yarmuk ya, ini kita belum bicara perang Yarmuk, ini masuk penaklukan Mesir. Sekarang kita akan bahas kiprah Zubair di Yarmuk. Yarmuk ini dari Mesir menyerang ke negeri Syam, Palestina, dari itu Yordania, ini perang Yarmuk di situ. Di situ dulu ada kekuatan orang-orang Rom, orang Romawi. Mesir juga sama ya, dulu itu juga dipimpin oleh mereka. Takluk Mesir lalu mereka ke sana di Yarmuk. Nah di Yarmuk ini ada punya kisah juga tersendiri. Ada beberapa sahabat atau pasukan muslimin yang jumlahnya tadi sekitar 8.000 orang menuju ke kancah peperangan Yarmuk. Di benteng orang-orang Romawi ternyata sudah ditunggu nih orang-orang Romawi. Orang Romawi waktu itu menyiapkan 250.000 pasukan, dan supaya mereka tidak lari dari kancah peperangan oleh Raja Romawi waktu itu, pasukannya yang dekat benteng itu dirantai tangannya satu sama yang lain, diikat dengan rantai. Jadi yang tangan satu pegang pedang, tangan satunya dirantai, gitu kan. Ini 250.000 orang, jadi ada sekian 50.000 atau 70.000 orang kalau saya tidak salah itu diikat rantai. Ada pasukan pedang, ada pasukan kuda, ada pasukan pemanah, dibagi-bagi 250.000 orang. Begitu tiba di kancah peperangan tersebut, langsung saja perilaku Zubair sama. Lihat pasukan nih, ini 8.000, ini 250.000 nih. Dia nggak nunggu nih. Begitu lihat pasukan, langsung datang ke depan musuh kayak tadi. Perilakunya sama, mondar-mandir depan musuh. Gitu kan. Terus sambil ayunkan pedangnya, tunjukkan kemahirannya depan, tinggal tunggu takbir diserang sama dia. Gitu kan. Temannya rupanya, yang 5 orang tadi yang memang dia bentuk tim itu, yang bantu tadi dia waktu tembusin benteng di Mesir, itu sempat bilang, wahai Zubair, kenapa kau tidak tembus saja mereka? Supaya kami juga ikut. Kata Zubair, saya takut kau tidak mampu, kalian tidak mampu nanti ikutin saya. Bisa nggak? Kalau saya tembus ini kalian ikut nggak? Gitu. Oh kami bisa, kata mereka. Baiklah, tanpa tanya, Zubair bilang, Allahu Akbar, masuk. Dia masuk sendirian, ini yang lain mau masuk nggak bisa. Kan musuh banyak ini. 250.000 orang, berapa puluh ribu orang yang harus ditembus. Zubair sendiri nembus tuh. Nembus sampai ke dalam, sampai ke ujung, sampai ke pintu gerbangnya Romawi. Gitu. Terus dia kembali lagi, nyerang lagi dari belakang, sampai kembali lagi ke muslimin. Gitu kan. Tidak cukup di situ.
Setelah kembali, dia bilang sama teman-temannya, mana kalian ini? Yang 5 orang tadi, mana kalian? Mereka bilang, kami mau coba sekarang. Allahu Akbar, masuk lagi. Zubair tembus, mereka tertahan. Begitu lihat musuh henusik pedang, pada berhenti yang 5 orang ini. Zubair masuk lagi terus sampai ke belakang. Kembali lagi, 2 kali, nggak terbunuh gitu kan. Sampai waktu dia mau keluar yang kedua kali, dipegang tadi kakinya oleh musuh-musuh, dikeroyokin sampai ada yang tebasin pedang. Nah di sini dia sempat kena tebasan pedang di pundaknya yang tadi kita bahas, ada 3 tebasan besar di pundaknya yang sampai anaknya Urwah mengatakan kalau saya masukkan jadi saya bisa masuk kena dalamnya, 2 di Badar dan 1 di Yarmouk di perang ini, gitu kan, ditebas, tapi dia tidak mati, radhiyallahu anhu. Tapi seperti itulah kiprahnya, sangat luar biasa. Dan ternyata perilaku Zubair yang 2 kali menembus itu betul-betul mematahkan semangat orang Romawi. Gitu. Ini 1 orang begini, gitu. Dan itu kelihatan di kancah peperangan kan 1 orang. Ini belum yang lainnya nyerang, baru ini saja sudah begini. Padahal memang ini cuma 1 orang barangkali. Tapi seperti itulah, 1 orang aja begini, apalagi yang lainnya.